Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada video berikutnya. Mari kita bahas tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah dan rumah kita. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin penggerak listrik atau arus listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita bahas. Tokoh penemu arus listrik bernama Michael Faraday. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Lalu, lampu rumah juga menggunakan rangkaian seri dan paralel. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Apakah kalian tahu bahwa senter memiliki komponen-komponen? Nah, bisa dilihat dari gambar. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 itu merupakan batu baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Yang kedua itu adalah lampu reflektor. Fungsinya itu untuk mengumpulkan cahaya. Yang ketiga ada saklar on-off. Fungsinya untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat bohlam. Yang keempat itu gambar lempengan logam. Fungsinya itu sebagai pengantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Nah, seperti itu. Sekarang, ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Apa sih perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, jika sebelum ada listrik, belajar itu menggunakan lampu minyak. Sedangkan setelah ada listrik, tentunya menggunakan lampu listrik. Lalu, sebelum ada listrik, biasanya orang-orang itu mengisi air dengan menggunakan timba tali. Sedangkan ada listrik menggunakan mesin listrik, jet pump ya. Lalu, sebelum ada listrik, biasanya komunikasi itu hanya dilakukan tatap muka saja, bertemu langsung. Nah, setelah ada listrik, komunikasi itu bisa kapan saja, di mana saja, walaupun jaraknya jauh. Kemudian, sebelum ada listrik, biasanya orang-orang ini menyetrika baju itu menggunakan arang kayu. Sedangkan setelah ada listrik, menggunakan setrika listrik. Nah, berbicara mengenai setrika, bagaimana sih kehidupan sosial budaya masyarakat dahulu hingga sekarang yang menggunakan setrika arang dan setrika listrik? Mungkin dahulu sebelum adanya listrik, untuk menyetrika pakaian saja orang-orang itu menggunakan setrika arang. Dengan adanya penemuan listrik sekarang ini, maka fungsi arang sebagai bahan bakar utama setrika tradisional tergantikan.
sehingga orang akan cenderung memilih setrika listrik. Kenapa? Karena setrika listrik dinilai lebih aman, efisien, dan ekonomis. Apakah kalian sudah paham? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.